Baik, pertemuan terakhir ya teman-teman ya. Ya kan, pertemuan terakhir apa masih ada pertemuan lagi? Iya, terakhir Pak. Oke, kalau di kelas ini yang presentasi volunteer atau gimana? Atau combine atau gimana? Diurutkan Pak, biasanya dari kelompok pertama sampai terakhir terus diulang kembali. Udah suaranya di saya nggak jelas ya, putus-putus. Urut sesuai kelompoknya, Pak. Saya izin off kamera ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Sinyal saya jelek sekali di sini, nggak apa-apa ya. Baik, Pak. Oke, gimana tadi? Ngurut ya? Yang presentasi ngurut ya teman-teman? Iya Pak. Oh ya udah deh. Oke deh kalau gitu kita langsung aja ya. Silahkan kelompok penyaji mempresentasikan tugasnya. Oke, silakan. Izin memulai share screen-nya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan assignment 12 tentang penyelesaian audit. Anggota kelompok kami ada Kartika Sarimata, absen 10, kemudian Lenggarani Ferdinanda Prima, absen 12, saya sendiri Muhammad Adrian, absen 13, Muhammad Amirul Mutakin, absen 14, dan Septi Mira Suryana, absen 25. Pertama-tama kita akan membahas indeks H4 yang akan dimulai oleh Kartika. Silakan. Baik teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan kertas kerja H4. Saya akan menjelaskan Federal Income Tax Payable, kertas kerja H4 yang mana hasil tersebut didapat dari income before tax dikali tax rate seperti yang kita bisa lihat di kertas kerja yang ada di sini. Rate-nya sudah ditentukan, yakni untuk 15% pertama sebesar 50.000, kemudian 25% untuk 25.000, dan di atas 75.000 dengan rate 34%. Setelah kita melakukan penyesuaian dan reklasifikasi, ada perbedaan jumlah pada beberapa beban dan penjualan. Begitu pula dengan keuntungan yang perusahaan dapatkan. Nah, di sini bisa kita lihat hasil perhitungan kami terdapat net income before tax adalah 250.725. Karena terdapat perbedaan dengan perhitungan perusahaan, maka kami melakukan penyesuaian income before tax-nya. Lalu didapatkan perhitungan per audit 73.497, sedangkan per klien adalah 100.000. Maka didapatkan adjustment 26.504. Nah, adjustment tersebut kita lakukan penyesuaian dengan membuat jurnal penyesuaian Federal Income Tax Payable pada Federal Income Tax Expense sebesar 26.504. Next, kita akan membahas kertas kerja K1, kertas kerja retained earning periode 2003. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini adalah kertas kerja yang merupakan versi update dari assignment 11. Yang pertama, kita akan mencari balance retained earning tahun 2002 yang didapatkan dengan working paper 2002. Didapatkan angka 529.683. Kemudian kita kurangkan dengan dividen yang telah dideklarasi selama 2003, yaitu dividen per share-nya 2,5 dikali dengan outstanding share 9.250. Nah, angka-angka
ini didapat dari corporate minute. Nah, didapatkan angka 23.125. Kemudian dijumlahkan dengan RE 31 Desember 2002 didapatkan angka 506.558. Kemudian net income 2003 before audit adjustment sebesar 318.585 maaf 318.585 ini didapatkan dari net income 2003 dari neraca saldo laba rugi tahun 2003. Hasilnya adalah 825.143 setelah kita tambahkan dengan RE 2002 dan RE Desember 31 2002 dan dividen. Kemudian didapatkan RE balance 2003 per klien sebesar 825.143. Nah, kemudian kita melihat pada net effect of 2003 audit adjustment sebesar 136.222. Angka ini merupakan akumulasi proposed adjustment dan reclassification journal entries terkait income statement yang bisa kita lihat di working trial balance income statement ketika kita jumlahkan debit dari adjustment kemudian dikurangi dengan kredit, kemudian ditambahkan dengan debit saldo reclassification item, dikurangi dengan kreditnya. Nah, kemudian kita jumlahkan, didapatkan retained earning ending Desember 31 2003 per audit adalah 688.921. Sekian untuk presentasi kelas kerja H4 dan K1. Ya, untuk selanjutnya kita menuju ke bagian propose adjusting journal entry dan propose reclassification journal entry. Nah, di sini kita mengumpulkan PAJ dan PRJE dari assignment sebelumnya. Nah, untuk PRJE-nya ada 3, yakni untuk RJE 1-nya miscellaneous income pada cash Big City National Bank sebesar 10.000. Ini dari assignment 3. Yang kemudian untuk RJE 2 dari assignment 6 ada reklasifikasi long term investment pada investment in security sebesar 72.173. Nah, untuk RJE 3 dari PPE untuk assignment 7 ada reklasifikasi mesin dan equipment pada repair and maintenance expense sebesar 6.250 dan penyesuaian terhadap depresiasinya, yakni depreciation expense pada accumulated depreciation mesin and equipment sebesar 156. Nah, untuk proposed adjusting journal entry-nya yang pertama adalah dari assignment 2, yakni sales pada account receivable sebesar 1.748. Kemudian untuk AJE 2-nya masih di assignment 2, yakni sales pada account receivable sebesar 1.080. Yang kemudian AJE 3, yakni allowance for bad debt pada account receivable sebesar 750. AJE 4, yakni allowance for bad debt pada provision for bad debt, yakni sebesar 13.580. Nah, untuk AJE 5 didapat dari assignment 3, yakni miscellaneous expense pada petty cash sebesar 204. Yang AJE 6 didapat dari assignment 4, yakni miscellaneous expense pada inventory sebesar 1.008. Kemudian AJE 7 didapat dari assignment 4 juga, yakni miscellaneous expense pada inventory sebesar 8.928. Kemudian AJE 8 ada pada assignment 4 atau assignment 8, yakni inventory pada akun payable sebesar 33.840. Kemudian AJE 9 investment
yakni pada assignment 6, yakni investment in securities pada akun payable sebesar 37600, kemudian ACE 10 pada investment yakni unrealized gain or loss investment pada allowance for unrealized gain or loss sebesar 11.983, kemudian ACE 11 dari assignment 6 yakni miscellaneous receivable long term investment pada income from investment, yakni untuk miscellaneous sebesar 3750, long termnya 220, kemudian income from investmentnya 3970. Kemudian ACE 12 yakni pada BPE dari assignment 7 terkait dengan lease liability, yakni lease equipment pada lease obligation short dan long, yakni lease equipment 74800, kemudian lease obligation yang short yakni 12701, kemudian lease obligation longnya yakni 62099. Kemudian untuk interest expense pada accrued interest sebesar 4114, depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 3740. Kemudian untuk ACE 13 yakni PPE tetap di assignment 7, yakni accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 210. Kemudian untuk ACE 14 yakni accumulated depreciation machine and equipment pada depreciation expense sebesar 1.980. Kemudian untuk ACE 15 pada assignment 8 yakni cost of goods sold pada akun payable sebesar 15.480, yang kemudian ACE 16 akun payable pada assignment 8 utilities expense pada akun payable sebesar 1.100, ACE 17 dari assignment 8 miscellaneous expense pada akun payable sebesar 230, kemudian ACE 18 di assignment 9 wage and salary expense, payroll tax expense pada wage and salary payable dan accrued payroll tax. Untuk wage salary expense sebesar 123.192, payroll tax expense sebesar 15.091, untuk wage and salary payable 95.289 dan accrued payroll tax 42994. Dan untuk ACE yang terakhir dari assignment 12 Federal Income Tax Expense pada Federal Income Tax Payable sebesar 23859. Nah, untuk ACE dan PRCE ini dari perusahaan menerima semua usulan dari auditor. Ya, cukup untuk ACE dan PRCE-nya. Sebentar, izin sebentar ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Saya lihat di RPS-nya, itu optional exercise gitu ya, di RPS-nya. Tapi di sini teman-teman di sini ngerjain seluruhnya ya teman-teman ya. Ya, satu kelas gitu semua atau gimana? Saya belum cek tugasnya. Halo? Kelompok 4 yang optional aja, Pak. Yaudah gini aja ya, namanya. Saya khawatirnya kalau misalnya ini dijelaskan secara detail, waktunya yang nggak cukup. Ya, waktunya takutnya nggak cukup. Nanti berikutnya untuk yang menyajikan berikutnya ini secara sekilas saja bisa ya. Jadi kayak WTBIS, WTBBS, income statement dan seterusnya sampai ke apa coba? Coba geser. Terus
Sampai sebentar. Sampai laporan audit ya, sampai laporan audit bisa ini enggak dipresentasikan secara cepat aja, sekilas saja, cepat aja. Gitu teman-teman ya. Nanti kita bisa ekspor di di diskusi nggak apa-apa. Terus nanti takutnya gini ya. Ini fokusnya di RPS-nya, di optional exercise kita fokus di yang pembahasan yang tadi, jurnal penyesuaian, terus kemudian laporan keuangannya jadinya seperti apa, takutnya lama sekali. Itu kalian ini aja deh, di presentasi singkat aja teman-teman ya. Nanti kita masuk ke yang optional exercise. Begitu ya. Nanti kalau mudah-mudahan ada waktu nanti kita bahas lagi secara detail. Nggak apa-apa ya, ini kelompok berapa? Kelompok 6 ya? Nggak apa-apa ya teman-teman ya? Nah, oke, silakan. Overview aja, jangan secara detail. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang working trial balance income statement. Jadi working trial balance income statement ini hanya merangkum dari laporan income statement perusahaan per books-nya tanggal 31 Desember 2003. Kita pindahkan semua ke sini. Kemudian kita masukkan adjustment yang sebelumnya sudah dikerjakan di AJ dan LJE. Seperti ada AJ12 di sales, AJ15 di COGS, kemudian AJ18 wage and salary expense, sampai semuanya di debit dimasukkan. Kemudian juga pada kreditnya dimasukkan juga adjustment-nya. Kemudian nanti kita akan dapat di sebelah sini per audit 31 Desember 2003 setelah ada adjustment dari proposed adjusting journal entries-nya. Kemudian selanjutnya kita masukkan reclassification item, yaitu dari PRJE, proposed reclass journal entry. Di sini ada 3 dari RJ3, yaitu depreciation expense di debit, kemudian ada repairs and maintenance di credit, RJ3 juga, dan kemudian ada miscellaneous income RJ1 di debit. Maka pada akhirnya nanti akan ditemukan net income sebesar 182.363. Setelah hasil ini setelah per books tahun 2003 di adjust oleh PAJ dan RJ. Kemudian selanjutnya adalah working trial balance sheet. Sama seperti working trial balance income statement, kita pindahkan dahulu dari per books 31 Desember 2003, datanya ke sini. Kemudian kita masukkan adjustment-nya di debit dari PAJ-nya yang ada di sebelah sini tadi, seperti AJ34 pada allowance for bad debt, kemudian AJ11 untuk miscellaneous receivable, AJ8 pada inventory, dan seterusnya. Kemudian juga pada kreditnya seperti itu, ada AJ5 pada petty cash, kemudian AJ123 ini ditambah semua pada account receivable, dan seterusnya. Kemudian di sini ada satu akun, yaitu current net income. Angka ini 175.915 di debit didapatkan dari working trial balance income statement, yaitu total PAJ di sebelah sini, di debit kita jumlahkan. Maka hasilnya 175.915 kita pindahkan di working trial balance sheet. Kemudian yang di kreditnya juga sama, 43599 kita dapatkan dari total working trial balance di income statement pada bagian debitnya PAJ. Kemudian itu akan kita dapat per audit 31 Desember 2003 setelah disesuaikan dengan adjusting journal entries-nya. Kemudian pada reclass itemnya ada beberapa, pada RJ1 di kredit cashback City National Bank, kemudian pada RJ2 ada investment in securities, kemudian pada RJ3 ada machinery and equipment, dan seterusnya. Kemudian di sini di current net income-nya juga ada tambahan. Di debit working trial balance income statement-nya ada tambahan 10.156 didapatkan dari working trial balance income statement di sebelah sini, yaitu total dari reclass yang ada di income statement di bagian debit. Yang bagian kredit juga sama, 6.250 kita pindahkan ke sini.
Maka current net income sama dengan yang tadi di working trial balance income statement, yaitu 182.363, sehingga mendapatkan total aset per audit 31 Desember 2003 adalah 3.409.298, sama dengan total liabilities and owners equity. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai income statement dari Apple Blossom Collins Company. Di sini kita bisa melihat income statement per audit dari Apple Blossom Collins Company untuk tahun 2003 dan 2002. Nah, di sini angka-angka yang tertera pada laporan ini sebenarnya tinggal kita ambil saja dari working trial balance income statement yang sudah disusun dan dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, jadi dari angka-angka tersebut, di sini kita peroleh gross margin dengan cara mengurangkan net sales dengan COGS, kita peroleh gross margin sebesar 2.478.761. Kemudian gross margin tersebut kita kurangin dengan operating expense yang terjadi selama tahun 2003, sehingga kita peroleh income from operation atau operating income sebesar 261.969. Kemudian ada other income dan expense yang terdiri dari interest expense, other income, gain on sale dan of fixed asset, dan gain on sale of investment. Kita peroleh sebesar 258.504. Nah, kemudian untuk provision for income tax-nya itu kita ambil juga dari working trial balance income statement, yaitu sebesar 76.141. Sehingga kita peroleh net income dari Apple Blossom Collins Company untuk tahun 2003, yaitu sebesar 182.363. Kemudian di bawah net income kita sajikan earning per common share, yaitu angkanya kita peroleh dengan membagi net income dengan outstanding share dari perusahaan, sehingga kita peroleh earning per share-nya sebesar 19,71. Nah, untuk yang di sampingnya, yang tahun 2002 itu tinggal kita ambil atau pindahkan saja dari income statement audited tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Baik, selanjutnya ada statement of change in stockholder equity. Nilai pada tahun 2002 ini kita bisa ambil dari KK tahun sebelumnya, yang dimana RE akhir pada tahun 2002 adalah sebesar 529.683, yang menjadi RE awal pada tahun 2003. Pada tahun 2003 ini nilainya tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya terdapat perbedaan di unrealized gains on investment, yang nilai-nilai ini kita dapat dari trial balance KK yang telah kita kerjakan sebelumnya, yang dimana unrealized gain-nya akhirnya sejumlah 5.510. Kemudian net income for the year kita ambil dari KK sebelumnya yang telah kita adjust, yaitu sebesar 182.363 dan dividen 23.125, sehingga RE akhir pada tahun 2003 sebesar 688.921. Next. Kemudian untuk balance sheet, data-data dalam balance sheet ini diambil dari working trial balance dan didapatkan angka yang sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dan aset didapatkan sebesar 3.409.298. Kemudian untuk total liabilities and stockholders equity didapatkan 3.409.298. Next. Kemudian lanjut ke statement of cash flow dari Apple Blossom Collins Company. Seperti yang kita ketahui, kalau statement of cash flow itu terdiri dari 3 item, ada cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, dan cash flow from financing activities. Nah, di sini berhubung kita memakai metode tidak langsung atau indirect method, jadi kita mulai dengan menyajikan net income dari perusahaan sebesar 182.363. Kemudian net income tersebut akan kita sesuaikan dengan cara menambah atau mengurangkan item-item non-cash, ya seperti depresiasi, gain or loss, dan sebagainya, sehingga kita peroleh net cash provided by operating activities sebesar 250.965. Kemudian untuk cash flow from investing activities, itu untuk cash provided-nya dapat kita peroleh dari sale of asset,
Dan juga untuk cash disbursement-nya kita peroleh dari purchase of asset and securities. Sehingga untuk net cash used by investing activities kita peroleh sebesar 229.540. Kemudian untuk cash flow from financing activities, untuk cash provided-nya kita peroleh dari penerbitan notes payable, dan untuk cash disbursement-nya kita peroleh dari pembayaran dividen dan pembayaran notes. Sehingga kita peroleh net cash provided by financing activities sebesar 332.425. Kemudian net increase in cash-nya itu kita totalkan dari cash flow from operating, investing, dan financing, sehingga diperoleh net increase in cash-nya sebesar 353.850. Kemudian kita tambahkan dengan cash at beginning of year, sehingga kita peroleh cash at end of year sebesar 873.805. Baik, selanjutnya ada materiality update. Nah, pada tahap perencanaan audit, kita telah merancang nilai materiality awal. Nah, di mana ditemukan bahwa overall materiality-nya 5% dari net income before tax sebesar 20.929. Dan performance materiality-nya 50% dari overall materiality, yaitu sebesar 10.465. Nah, setelah kita melakukan adjustment dan terdapat perubahan, maka net income before tax ikut berubah, yang menyebabkan materiality harus diubah juga. Nah, karena nilai net income before tax menjadi 258.504 dan net income jadi 182.363, maka overall materiality-nya menjadi 12.925 dan performance materiality-nya menjadi 6.463. Next. Oke. Setelah kita melakukan adjust dan telah menemukan update materiality, di sini Kakak evaluation of audit evidence membandingkan nilai-nilai yang telah kita audit. Nah, di sini setelah materiality ditemukan, ditampilkan juga nilai akhir dari audit terkait akun aset sebesar 3.409.258, kemudian ada liability sebesar 1.064.337, dan equity 2.344.961, dan revenue 4.233.552, dan expense 4.051.189. Sehingga ditemukan misstatement sebesar jumlah di sini, yang dimana menjadi rekomendasi audit, menjadi rekomendasi klien untuk mengejas. Karena klien menerima semua rekomendasi jurnal yang diajukan oleh auditor, maka total uncorrect misstatement-nya 0, sehingga persenan uncorrect misstatement on overall materiality dan on performance materiality-nya 0. Nah, setelah kita membandingkan dengan materiality-nya, impact dari uncorrect misstatement 0 ini, yang artinya manajemen menerima semua jurnal koreksi yang diusulkan, artinya bahwa materiality sebesar materiality-nya itu di bawah 0. Ini saja di bawah 0, dan kami juga memperoleh cukup bukti dan tidak ada pembatasan dalam pemeriksaan. Maka opini yang diberikan oleh auditor adalah WTP wajar tanpa pengecualian. Next. Ya, untuk laporan auditor independennya ya berdasarkan dari materialitas tadi, evaluasinya, maka bisa dituangkan saja bahwa dinyatakan untuk laporan audit terhadap Apple Blossom ini adalah opininya adalah wajar tanpa pengecualian, seperti itu. Untuk secara detailnya, untuk laporan audit ini menyatakan bahwa untuk kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan keuangan
dengan standar akuntansi yang berlaku itu menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan, dan tanggung jawab dari auditor ini adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan audit tersebut. Nah, untuk audit, karena bukti yang didapat sudah cukup dan tidak ada salah saji material, maka untuk opininya adalah WTP. Ya, cukup dari laporan auditor independennya. Ya, selanjutnya adalah attorney letter. Attorney letter ini adalah surat yang dikirim oleh kuasa hukum dari klien kepada auditor atas jawaban dari konfirmasi dari manajemen yang menanyakan kepada kuasa hukumnya. Kemudian di dalam attorney letter ini tujuannya adalah menginformasikan kepada auditor dari setiap tindakan hukum terhadap klien yang dapat mengakibatkan dampak yang merugikan pada laporan keuangan perusahaan. Nah, dari attorney letter ini ada beberapa informasi penting yang bisa kita dapat di paragraf ini, yaitu adanya kasus hukum antara Newman dan Apple Blossom Company terkait akibat dari produk cacat. Kasus ini belum dilitigasi atau belum masuk ke pengadilan. Pengacara perusahaan berpendapat bahwa kemungkinan besar Newman atau penggugat akan menang dan Apple Blossom Company atau tergugat akan kalah. Potensi kerugian diestimasi mencapai $100.000. Namun saat ini jumlahnya tidak rentan terhadap estimasi yang wajar. Kemudian informasi penting lainnya didapatkan dari paragraf yang sebelah sini, yaitu secara ringkasnya adalah perusahaan itu harus mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait possible claim atau penilaian yang memerlukan pengungkapan laporan keuangan. Pengacaranya selaku jasa hukum profesionalnya akan memberitahukan perusahaan dan berkonsultasi dengan perusahaan terkait apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang pengungkapan tersebut. Nah, selanjutnya indeks G6, yaitu Letter of Representation. Nah, Letter of Representation ini adalah surat yang dibuat oleh klien yang bertujuan adalah sebagai representasi dari klien yang menyatakan beberapa informasi penting dan kewajaran atas laporan keuangan perusahaannya. Dan Letter of Representation ini dikeluarkan sebelum auditor mengeluarkan laporan audit. Beberapa informasi yang penting adalah seperti representasi ini dibuat kepada Anda sehubungan dengan pemeriksaan Anda atas laporan keuangan Apple Blossom Company pada tanggal 31 Desember 2003. Representasi berikut adalah akurat sepanjang pengetahuan dan keyakinan kami. Kemudian menyampaikan beberapa informasi penting seperti piutang dan saldonya sebesar 209.127 adalah piutang yang sah dan tidak termasuk jumlah apapun untuk barang yang dikirim dengan konsinyasi atau persetujuan. Kemudian menyampaikan juga saldo penyisihan piutang tak tertagih untuk tujuannya apa. Kemudian ada juga persediaan perusahaan berjumlah 743.551 sebagaimana ditentukan oleh penghitungan aktual oleh karyawan pada tanggal 31 Desember 2003 secara wajar atas dasar FIFO dan LC/NRV. Kemudian terkait PPE juga dinyatakan di sini seperti beban penyusutannya sebesar 82.000 dinyatakan di sini, dan juga akun akumulasi penyusutan saldo juga dinyatakan di sini. Kemudian menyatakan hal lain seperti aset yang dimiliki perusahaan memiliki hak yang memuaskan atas semua aset yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2003 dan semua aset menjadikan jaminan telah diungkapkan juga. Kemudian kewajiban juga disampaikan total kewajiban perusahaan sebesar 1.064.337. Kemudian komitmen pembelian dan penjualan pada tanggal 3 September perusahaan tidak memiliki kontrak penting yang belum dipenuhi. Dan selanjutnya, kemudian ada juga modal saham. Semua modal saham yang diterbitkan atau dicadangkan untuk opsi, waran, atau penerbitan masa depan lainnya diungkapkan dalam laporan. Kemudian risalah rapat yang diberikan kepada Anda adalah catatan lengkap dan otentik dari semua rapat yang diadakan selama periode dari 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003.
Secara umum tidak ada peristiwa atau tidak ada fakta yang ditemukan sejak tanggal 31 Desember 2003 yang akan menyebabkan laporan keuangan itu menjadi tidak akurat. Tidak ada tuntutan terhadap perusahaan atas dugaan pelanggaran undang-undang. Kemudian juga tidak ada direktur, pejabat, atau pemegang utama sekuritas ekuitas yang berhutang. Surat ini disampaikan oleh Presiden dan Controller dari Apple Blossom Colon Company. Kemudian angka-angka yang didapatkan di sini semuanya didapatkan dari saldo trial balance yang sudah diaudit oleh auditor. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada Seniors Audit Memo. Seniors Audit Memo ini dibuat oleh auditor senior yang bertanggung jawab di lapangan. Nah, adapun Seniors Audit Memo ini akan membahas masalah yang mungkin memiliki dampak keuangan dan atau ekonomi yang signifikan terhadap laporan klien. Selain itu, Seniors Audit Memo ini akan membahas masalah audit atau akuntansi signifikan yang ditemui dan bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut. Kemudian Seniors Audit Memo ini ditujukan kepada partner in charge dari Apple Blossom Collins Company Audit dan digunakan oleh mereka sebagai titik awal untuk mereview kertas kerja audit. Nah, adapun masalah-masalah akuntansi yang masalah-masalah akuntansi atau audit khusus yang dihadapi, yaitu saat mencari kewajiban yang tidak tercatat, ditemukan bahwa perusahaan tidak mencatat faktur utilitas bulan November sampai Desember. Maka saya mengusulkan jurnal penyesuaian untuk mencatat kewajiban pembayaran utilitas tersebut sebesar $1.100. Selain itu, perusahaan kurang mencatat harga pokok penjualan sebesar $15.480 yang berasal dari pembelian persediaan Fruit Juicy Parfum yang barangnya sampai pada tanggal 31 Desember. Perusahaan juga belum mencatat utang atas jasa periode Desember yang dikelompokkan ke dalam miscellaneous expense sebesar $105 dan persediaan dengan term FOB shipping point yang dikirim dari tanggal 29 Desember sebesar $33.840. Kemudian perusahaan juga bertanggung jawab kepada Midwestern Mutual Life Insurance Company atas wesel dengan jaminan sebesar $475.000 yang jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010 telah diungkapkan dalam catatan kaki. Tidak ada kewajiban kontingensi yang diamati. Jadi menurut pendapat saya, draft laporan keuangan klien yang terlampir sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan pengungkapan yang benar, dan kami dapat mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian seperti yang ditunjukkan dalam draft laporan audit terlampir. Baik, selanjutnya kertas kerja G7 terkait contingency liability dan subsequent event. Nah, pada kertas kerja ini, auditor mengumpulkan informasi-informasi terkait contingent liabilities dan subsequent event. Nah, auditor telah melakukan beberapa prosedur untuk menemukan apakah terdapat kewajiban pada klien, diantaranya dengan menanyakan manajemen, meninjau notulen rapat pemegang saham, meninjau dokumentasi audit, untuk setiap informasi yang dapat mengidentifikasi potensi kemungkinan adanya kewajiban kontingensi dan memeriksa surat kredit yang berlaku pada tanggal neraca. Kemudian didapatkan informasi terkait adanya G5 yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat gugatan terhadap produk cacat yang diproduksi oleh klien. Tapi karena jumlahnya yang tidak andal, kami tidak mengajukan journal adjustment, tapi hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan klien per 31 Desember 2003. Kami juga telah menginspeksi seluruh peristiwa yang tercatat di notulensi rapat Dewan Direksi. Hasil dari inspeksi kami adalah terdapat 2 peristiwa. Yang pertama ada autorisasi Mr. Freilich dalam negosiasi kontrak dengan Mr. William atas penginstalan dan pelayanan food and drink untuk pegawai, dan autorisasi Mr. Brown untuk atas penawaran pembelian pesawat. Tapi dari kedua peristiwa tersebut belum bisa dinilai secara andal karena masih dalam tahap negosiasi. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa tidak perlu adanya penyesuaian terhadap peristiwa setelah tanggal neraca, namun hanya diungkapkan dalam CALK. Kemudian untuk indeks kerja G8,
di sini kita akan membahas tentang unrecorded liabilities yang dibuat oleh senior audit. Nah, di sini informasi penting dalam unrecorded liabilities search ini adalah bahwa tidak ada voucher Januari yang mewakili barang dagangan atau layanan sebelum 1 Januari 2004, kecuali seperti yang disebutkan dalam WPG 2, kemudian tidak ada kewajiban wesel bayar atau kontingensi litigasi. Kemudian, berdasarkan surat pernyataan manajemen, diungkapkan bahwa tidak ada kewajiban yang tidak tercatat. Kemudian, perusahaan memiliki wesel bayar yang dijaminkan oleh mesin dan peralatan kepada Mutual Life Insurance Company dengan jumlah prinsipal sebesar $475.000. Nah, di sini berdasarkan petikan risalah rapat direksi diungkapkan bahwa tidak ada item yang mengakibatkan kewajiban yang tidak tercatat. Karenanya tidak ditemukan kewajiban yang tidak tercatat. Sekian untuk G8. Baik, yang terakhir ada manajemen letter. Manajemen letter ini mencakup kritik dan saran yang diberikan oleh auditor kepada klien. Manajemen letter ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pembuka, kemudian ada kritik dan rekomendasi, dan penutup. Nah, pada kasus ini, yang pertama kita memberikan saran terkait anggaran, di mana perusahaan tidak memiliki sistem anggaran yang menunjukkan varians antara anggaran dan realisasinya. Untuk kepentingan pengendalian dalam jangka panjang, perusahaan hendaknya membuat anggaran yang jelas, terutama dalam belanja guna memonitor pengeluaran kas dan tingkat utang usaha. Kami menyarankan agar perusahaan membuat anggaran belanja dan katalog baku terkait harga-harga dari supplier untuk menjaga beban perusahaan seefisien mungkin. Yang kedua ada terkait komite audit dan audit internal. Perusahaan tidak memiliki komite audit dan audit internal. Untuk jangka pendek, hal ini tidak menjadi masalah karena pemegang saham tidak bervariasi dalam jumlah besar. Tapi untuk jangka panjang, kami menyarankan untuk dibentuk komite audit dengan melibatkan seluruh pemegang saham. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas keuangan perusahaan dalam persaingan di pasar yang lebih terbuka. Yang ketiga ada fungsi manajemen kredit. Pada kasus ini, fungsi manajer kredit berada di bawah Departemen Penjualan. Untuk kepentingan pengendalian dan pencegahan kecurangan, kami menyarankan agar manajemen kredit sebaiknya berada pada departemen sendiri, sehingga fungsi penagihan juga bisa disertakan dalam satu departemen kredit ini, karena saat ini penagihan dilakukan oleh bagian akuntansi. Kedua hal ini bertujuan untuk mencegah otorisasi kredit secara berlebihan oleh Departemen Penjualan, sehingga berakibat pada tingginya resiko piutang tak tertagih. Kemudian yang keempat ada kas. Kami menilai bahwa tata kelola kas perusahaan baik dari penerimaan kas, pencairan kas, hingga rekonsiliasi kas masih belum memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Kami menemukan bahwa penerimaan kas ditangani oleh pihak yang mencatat penerimaan kas. Begitu pula dengan pencairan kas, cek perusahaan ditandatangani oleh pihak yang mencatat pengeluaran kas. Proses rekonsiliasi juga dilakukan oleh bendahara yang bertanggung jawab kepada bagian akuntansi. Sebagaimana kaidah pengendalian intern yang baik, perusahaan hendaknya melakukan pemisahan wewenang untuk fungsi otorisasi, pencatatan, pengelolaan harta, dan pemeriksaan. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk memisahkan keberadaan bendahara agar berada dalam departemen tersendiri. Yang kelima ada persediaan. Kami menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh agen pembelian yang bertanggung jawab dengan bagian produksi untuk mencegah terjadinya kecurangan markup dan kong-kali-kong dengan supplier. Kami menyarankan perusahaan untuk memisahkan fungsi pembelian agar berada pada departemen tersendiri atau digabung dengan fungsi penerimaan barang juga tidak menjadi masalah. Kami juga menemukan bahwa fungsi penerimaan ditangani oleh penanggung jawab gudang. Untuk mencegah manipulasi dan penerimaan, kami menyarankan agar fungsi penerimaan agar terpisah dari fungsi gudang. Selanjutnya ada bagian akuntansi. Kami menemukan bahwa tidak ada kebijakan
kebijakan wajib cuti secara berkala untuk staf akuntansi. Kami menyarankan untuk dibuat kebijakan cuti wajib agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pekerjaan akuntansi. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Kami akan membuka satu sesi untuk 3 pertanyaan pertama. Izin bertanya. Baik, Bilqis, silakan pertanyaannya. Jadi, saya mau tanya, apa saja yang mempengaruhi auditor untuk mengubah opininya setelah laporan audit terbit? Dan bagaimana prosedur yang dilakukan auditor terkait hal tersebut? Baik, terima kasih Bilqis. Mungkin teman-teman lain masih ada pertanyaan? Izin bertanya. Baik, Rifda, silakan. Tadi kan di representasi letter pada 96 itu kan seharusnya dibuat klien. Terus bagaimana prosedurnya jika klien itu menolak membuat representation letter? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir sesi pertama, mungkin teman-teman masih ada pertanyaan? Izin bertanya. Baik, Dita, silakan. Kalau misalkan klien itu tidak menerima journal adjustment dari auditor, kira-kira bagaimana tindakan lanjutan yang dapat dilakukan oleh auditor? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Dita. Kelompok 6 akan berdiskusi sebentar, dan kami akan menjawab pertanyaan teman-teman. Baik, untuk pertanyaan Bilqis akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bilqis. Tadi pertanyaannya adalah hal apa saja yang mempengaruhi auditor untuk mengubah opininya setelah laporan keuangan terbit dan bagaimana prosedur yang dilakukan auditor terkait hal tersebut. Jadi dalam melakukan audit itu memang mungkin saja terjadi perubahan atas opini yang telah dikeluarkan auditor setelah laporan keuangan terbit. Nah, hal tersebut itu biasanya disebut sebagai reisu opini. Nah, reisu opini ini biasanya terjadi apabila ditemukan semacam informasi, kejadian, kejanggalan, dokumen, ataupun fakta baru dari klien yang tentunya mungkin secara signifikan dapat mempengaruhi laporan keuangan klien yang sudah terbit dan secara tidak langsung juga mempengaruhi opini yang telah dikeluarkan oleh auditor. Nah, apabila semacam kejanggalan tersebut ditemukan setelah laporan keuangan perusahaan terbit, maka perusahaan akan diminta
untuk melakukan restatement atas laporan keuangan. Nah, dalam melakukan restatement atas laporan keuangan tersebut, perusahaan akan melakukan koordinasi dengan auditornya untuk melakukan update atas opini yang diberikan. Kemudian dalam hal auditor melakukan update atas opini laporan keuangan restatement tersebut, prosedur-prosedur yang dilakukan oleh auditor sama saja seperti prosedur audit pada umumnya. Contohnya seperti inspeksi dokumen, rekalkulasi, ataupun prosedur lainnya. Yang terpenting adalah dengan prosedur audit tersebut dapat ditemukan bukti audit yang tepat dan cukup, sehingga opini baru yang akan diberikan oleh auditor tersebut dapat diyakini. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lengga atas jawabannya. Bagaimana Rifda? Apakah sudah puas atau bagi teman-teman yang ingin menambahkan? Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Baik, kalau tidak ada, apakah jawaban Lengga tadi sudah menjawab, Rifda? Ya, sudah, makasih. Salah ya, Bilkis, maaf. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang tadi disampaikan oleh Rifda, akan dijawab oleh Adrian. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Rifda. Tadi pertanyaannya adalah representasi letter kan harusnya dibuat oleh klien. Bagaimana jika klien itu menolak membuat representasi letter? Jadi kan tujuan utama representasi letter itu kan adalah sebagai representasi dari klien yang menyatakan informasi penting atas laporan keuangan perusahaannya sebelum auditor mengeluarkan laporan audit. Nah, bagaimana kalau misalkan klien itu nggak mau ngeluarin representation letternya ini? Nah, tadi saya sempat baca peraturan di peraturan paragraf 13 SPAP seksi 333 di PSA nomor 17 dinyatakan bahwa penolakan manajemen untuk melengkapi representasi tertulis merupakan pembatasan terhadap lingkup audit yang menghalangi auditor untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dan biasanya cukup menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat atau menarik diri dari perikatan. Nah, akibat hal itu kemungkinan akan ada dua solusi yang akan diambil oleh auditor. Yang pertama adalah kemungkinan auditor bisa memberikan pendapat wajar dengan pengecualian yang menyatakan bahwa auditor tidak mendapatkan representasi tertulis dari manajemen atau juga auditor memberikan opini tidak memberikan pendapat. Dan yang kedua adalah auditor bisa saja menarik diri dari perikatan karena representasi tertulis itu diatur dalam paragraf 5 PSA nomor 17 yang menyatakan bahwa manajemen representasi tertulis dari manajemen itu harus diperoleh untuk semua laporan keuangan dan periode yang dicakup oleh laporan audit. Nah, terus bagaimana solusinya kalau misalkan agar hal ini tidak terjadi? Mungkin saja auditor pas saat awal-awal melakukan audit, saat membuat kontrak kerjanya, itu ada klausul yang menyatakan bahwa nanti di akhir audit bahwa klien itu harus mengeluarkan representation letter dan ada konsekuensinya apabila klien itu tidak mengeluarkan representation letter itu bagaimana? Menurut saya sekian seperti itu. Baik, terima kasih Adrian atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman atau Pak Johan ingin menambahkan. Dan tadi yang pertanyaan Nabila Bilkis sama pertanyaan Rifda nanti di belakang aja pas review. Oke. Kalian silakan diskusi. Mungkin dari teman-teman ingin menambahkan. Baik, kalau tidak ada, bagaimana Rifda? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih Kartika, terima kasih Adrian. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan Dita, jika klien tidak menerima journal adjustment dari auditor, apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh auditor? Saya izin menjawab pertanyaan Dita. Kalau klien tidak menyetujui
maka auditor akan menyesuaikan jurnal tersebut apakah ada pengaruhnya ke laporan keuangan, apakah pengaruh yang diberikan itu tidak bersifat pervasif, dan kita juga perlu melihat apakah dengan tidak diterimanya journal adjustment dari auditor itu bersifat material, maka kalau penyesuaian dari tidak diterimanya journal adjustment dari klien itu bersifat di bawah materialitas, maka tidak apa-apa kalau tidak dibukukan manajemen. Tapi kalau misalnya bersifat material dan di atas materialitasnya, maka hal ini dapat mempengaruhi auditor dan auditor dapat merubah opininya. Itu jawaban untuk pertanyaan Nita. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Ya, kemarin kita pernah singgung ya masalah ini kan. Jadi seandainya si manajemen menolak mengkoreksi sebagian atau seluruhnya, gitu ya. Tinggal kita bandingkan aja, si auditor membandingkan aja yang enggak dikoreksi itu, yang tidak dikoreksi itu ditandingkan dengan tingkat materialitas yang telah ditetapkan. Tolak ukurnya itu kan, saya setuju apa yang disampaikan sama Kartika tadi. Kalau apabila uncorrected misstatement-nya itu melebihi overall materiality, ya sudah, berarti opininya pasti tidak wajar, gitu aja. Kalau misalnya di bawah, dilihat lagi. Di bawah overall materiality. Kemungkinannya dua. Yang pertama adalah dia bisa jadi wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. Judulnya ada kata wajarnya di depan. Kalau wajar dengan pengecualian berarti yang tidak dikoreksi itu ada yang berdampak pada akun tertentu gitu loh ya. Tapi tidak berdampak pervasif terhadap laporan keuangan. Misalnya yang nggak dikoreksi itu misalnya akun persediaan. Ya, sedangkan ini perusahaan trading gitu kan. User sangat menaruh perhatian di akun persediaan. Kok jurnal koreksi persediaan nggak dikoreksi, dan ini material terhadap materialitas spesifik atas akun persediaan, melebihi tingkat materialitas atas akun persediaan itu, maka itu opininya bisa wajar dengan pengecualian. Artinya laporan keuangan disajikan secara wajar kecuali persediaan. Kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya nggak dikoreksi itu jauh di bawah tingkat materialitas itu kan, termasuk materialitas spesifik atas akun-akun tertentu, ya sudah, berarti opininya wajar. Oke, itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Johan. Mungkin teman-teman. Baik, kalau tidak ada untuk pertanyaan Dita, apakah sudah terjawab? Dita? Iya sudah sangat terjawab. Makasih Kartika, makasih Pak Johan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sesi kedua, saya mempersilakan teman-teman apabila ada pertanyaan. Saya ingin bertanya. Sarah dulu aja. Mungkin kita persilakan Zaki dulu untuk menyampaikan pertanyaan. Jika ternyata ada subsequent event kayak contingent liabilities atau subsequent event lainnya, apa pengaruhnya terhadap materialitas dan laporan audit? Terima kasih. Baik, terima kasih Zaki. Pertanyaan Sarah akan kami tampung. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Baik, kalau tidak ada, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar dan kami akan kembali sebentar lagi.
Baik, untuk pertanyaan Zaki akan dijawab oleh Sakti. Izin menjawab pertanyaan dari Zaki terkait apabila ada contingent liability dan subsequent event, apa pengaruhnya pada materiality dan laporan audit. Pada kasus ini, karena nilainya tidak andal, kita tidak melakukan adjust, tapi kita hanya melaporkannya pada CLLK. Tapi apabila nilainya andal, materiality. Nah, jika klien tidak menerima jurnal yang direkomendasikan oleh auditor, tentu akan menjadi dibandingkan dengan materiality yang telah diubah sebelumnya. Sehingga contingent liability ini dan subsequent event ini akan mengubah opini auditor yang tadinya WTP menjadi tidak wajar. Kemudian apabila nilainya tidak andal tetapi sangat memiliki informasi yang material bagi klien, auditor dapat menjelaskannya pada laporan audit di bagian penekanan suatu hal, yang dimana pada ketentuan sebelumnya itu sama saja dengan WTP dengan paragraf penjelas. Kemudian contoh dari subsequent event, contohnya itu ada kayak misalkan ada piutang. Nah, misalkan jika subsequent event artinya itu fakta yang ditemukan setelah tanggal neraca. Jadi ketika audit telah memberikan opini tetapi menemukan fakta setelah opini diterbitkan, maka audit dapat mengajukan restatement dengan menanyakan manajemen apakah mau di restatement, yang dimana Q-nya ini disajikan kembali dan opininya ini diterbitkan kembali, dan apabila manajemen nggak mau merevisi, maka opini yang telah diterbitkan sebelumnya tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari yang lainnya? Jadi pertanyaannya apa? Pengaruh subsequent event ke materiality gitu ya? Iya Pak, dan contingent liabilities. Jadi apa ikut berubah juga gitu, apa yang berubah gimana apanya? gitu? Yang berubah materialitasnya gitu maksudnya? Iya Pak, nilai materialitasnya itu diubah lagi gara-gara net income-nya ikut berubah apa gimana gitu? Tadi dijawab begitu. Jadi gini, subsequent event itu adalah suatu peristiwa setelah tanggal neraca. Ya, setelah tanggal neraca berarti umumnya setelah tanggal 31 Desember 2003 kasus ini gitu ya. Setelah tanggal neraca itu panjang. Ya kan? Ada yang setelah tanggal neraca sebelum laporan auditor terbit, itu kan setelah tanggal neraca juga. Ya kan? Ada setelah tanggal neraca, yaitu setelah opini terbit, tapi laporan keuangan belum disahkan di RUPS. Ada juga fakta setelah yang ditemukan setelah laporan keuangan audited terbit, gitu kan? Ada tiga periode waktu subsequent event, gitu ya. Kalau subsequent event itu ditemukan sebelum opini terbit, itu nggak ada masalah, gitu kan? Ya seperti biasa lah. Contoh yang tadi misalnya piutang, ya kan? Ini auditor masuk tanggal 2 Februari, ya kan? Opininya terbit tanggal 1 Maret,
tanggal 25 Februari auditor dapat info kalau salah satu debiturnya itu bangkrut, misalnya gitu. Gitu kan? Ini pengaruh enggak? Itu kan subsequent event kan? Pengaruh enggak terhadap terhadap penyajian di laporan keuangannya atas akun piutang itu? Pasti pengaruh karena piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan, kira-kira seperti itu kan. Sedangkan debiturnya itu kolaps. Kan itu kan? Pasti pengaruh tuh, ya kan? Tapi itu kan dalam masanya audit. Fine lah, auditor langsung bisa mengkoreksi kan, yang awalnya pada waktu menguji piutang itu tanggal 3 Februari, selesai konfirmasi oke selesai, ternyata tanggal 25 Februari itu ada info kolaps si A itu loh, debitur A kolaps. Nah, auditor masih bisa merevisi auditnya, tapi belum, laporan audit kan belum terbit ya teman-teman. Udah terbit belum? Belum kan? Artinya dia bisa mengkoreksi lagi itu loh. Untuk debitur A itu mungkin diapain, dihapuskan lah misalnya piutangnya karena dia pilot contohnya, gitu ya. Itu kalau sebelum opini terbit. Nah sekarang kalau setelah opini terbit, nah itu seperti apa kan gitu ya. Setelah opini terbit nantilah nanti saya terangkan setelah opini terbit, sebelum disahkan laporan keuangannya, setelah opini terbit dan laporan keuangan sudah diterbitkan. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Biar nggak berulang kali saya bahasnya, biar sekalian aja di belakang. Terus tadi pertanyaannya apakah ada pengaruhnya ke materialitas? Ya materialitas tetap berlaku yang tadi. Tetap berlaku materialitasnya. Materialitasnya saya kira tetap nggak berubah, nggak berlaku, gitu kan. Tinggal auditor melihat ini material nggak, fakta subsequent event ini material atau tidak gitu. Kalau sangat tidak material, aku pernah bahas ya kayaknya. Sangat tidak material itu boleh dipas, fine. Baik sebelum terbit laporan auditnya atau setelahnya, fine, nggak ada masalah. Tapi kalau itu material itu yang jadi masalah gitu kan. Kalau sebelum laporan auditor terbit nggak apa-apa, langsung dikoreksi kan. Tapi kalau setelah laporan auditor terbit lah itu ada pembahasan dengan si manajemennya. Mungkin tadi ada yang sempat bahas reissue gitu kan. Terus dari sisi perusahaan namanya restatement dan seterusnya. Nanti teknisnya kita bahas di belakang ya teman-temannya. Artinya kalau materialitas berubah nggak berubah teman-teman. Tetap materialitas itu tetap dipegang. Kira-kira seperti itu. Nanti ya disimpan dulu ya Zaki ya untuk detailnya ya sama teman-teman semua ya. Apa prosedur audit ketika mungkin ada suatu fakta ditemukan setelah opini terbit, setelah laporan keuangan kadung beredar kemana-mana. Gitu kan? Kan kemungkinan itu bisa terjadi kan? Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh auditor? Nanti kita bahas. Lanjut dulu diskusinya. Tadi pertanyaan berikutnya siapa? Baik, untuk pertanyaan Sarah akan dijawab oleh Amirul. Baik, untuk izin menjawab untuk pertanyaan dari Sarah terkait dengan evaluasi metode pencatatan. Nah, kita perlu menegaskan lagi untuk evaluasi metode pencatatan ini apakah dia mengevaluasi untuk memilih metode yang efisien, yang tepat, ataukah untuk ataukah penerapan metodenya. Nah, untuk audit laporan keuangan, dalam hal audit laporan keuangan untuk dalam hal tersebut terkait dengan penerapannya dapat dilakukan dalam audit untuk mengevaluasi penerapan metode tersebut dapat dilakukan pada laporan audit laporan keuangan. Nah, untuk yang terkait memilih mana yang metode yang efisien itu dalam audit laporan keuangan itu tidak dilakukan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan pemilihan metode yang lebih efisien yang mana dapat dilakukan dengan audit lainnya. Misalkan audit terkait dengan operasional
maupun audit manajemen. Seperti itu. Baik, terima kasih Amirul atas jawabannya. Bagaimana Sarah, apakah sudah terjawab? Yes. Terima kasih. Baik, terima kasih Sarah dan teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Johan. Boleh. Kita ini ya, apa namanya, saya coba mau review, nanti sambil saya review kita diskusi gitu ya. Mau tanya silahkan, mau komentar silahkan. Temanya masih sama. Sebelumnya saya inilah appreciate ke kelompok ini gitu kan, sudah menyajikan dari awal gitu kan. Meskipun tugasnya adalah optional success, kalian yang required exercise-nya dikerjakan. Artinya dengan mengerjakan required exercise kalian tahu lah ya berarti ya proses auditnya setelah dilakukan pengujian gitu kan, pengumpulan bukti itu, kemudian apa tuh namanya, jurnal-jurnal koreksi itu dimasukkan sampai ketemu angka auditnya berapa gitu kan. Terus kemudian kalau ada salah saji dibandingkan dengan mana, dengan tingkat materialitas, itu proses auditnya ya. Proses audit di tahap penyelesaian. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Sebagian sudah kita bahas, kita cicil yang pertemuan yang kemarin mengenai dalam kondisi apa opini itu diberikan, WTP dalam kondisi apa, WDP dalam kondisi apa, adverse, disclaimer, kan udah ya teman-teman kalau itu ya. Kalau itu udah, saya anggap kalian sudah memahami. Saya juga janji kepada kalian mengenai yang ini loh, yang penekanan suatu hal ya, atau hal lain kan saya belum bahas. Saya sudah pernah kirim slide-nya belum itu? Kayaknya belum ya teman-teman ya. Oke, saya kirim slide-nya dulu, tapi pembahasannya nanti di belakangan. Oke ya, saya kirim slide-nya dulu sebelum lupa. Jadi kalian bisa intip-intip lah ya teman-teman. Sebentar ya. Ini kelas berapa? 65 ya. ...605 kan, benar kan? Betul, Pak. Ya, oke. Bentar. Sudah saya share, tapi nanti kita bahasnya di belakangan aja ya. Kalau kalian mau tengok-tengok silakan. Udah di grup, udah masuk kan? Sudah, Pak. Oke. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan nggak ini? Terlihat, Sudah, Pak. Pak. Tapi kok di layar saya zoom-nya nggak kelihatan ya? Kemana zoom-nya ini? Oh ini ding. Oke, yang saya bahas yang ini dulu ya, yang sesuai RPS aja dulu ya, yang apa namanya conditional
opsional ya, optional exercise. Karena ya nggak tahu lah, namanya masuk RPS bisa jadi itu masuk di ujian, bisa jadi, saya nggak tahu. Ya kita pahami dulu lah, kira-kira ini apa. Yang pertama di situ ada review mengenai contingent liabilities, ya, contingent liabilities. Contingent liabilities itu apa sih? Layarnya sudah kelihatan nggak? Saya buka file-file lain, kelihatan nggak? Atau layar itu aja yang kelihatan? Layar ini aja, Pak. Layar Word aja, Pak. Word-nya aja. Iya. Ya, Pak. Jadi contingent liabilities itu ini ya, suatu kewajiban potensial yang akan terjadi, gitu kan? Artinya belum terjadi ya, potensial. Yang sifatnya itu kemungkinan kemungkinan besar terjadinya belum, kemungkinan besar terjadinya itu enggak gitu loh. Dipahami ya teman-teman. Artinya contingent liabilities itu dia tidak disajikan dalam laporan keuangan, tapi cukup dalam catatan atas laporan keuangan, itu contingent liabilities ya. Meskipun sifatnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ya, jangan dipandang sebelah mata. Bisa jadi itu menjadi informasi yang penting bagi user. Ya, dan itu bisa jadi gara-gara itu opini auditor juga bisa berubah. Hanya karena masalah kontingensi, hanya masalah pengungkapan. Kayaknya saya sebelumnya sudah pernah disinggung mengenai pentingnya pengungkapan, tingkat materialitas yang ada di pengungkapan. Itu secara kualitatif gitu ya, teman-teman. Yang pertama kita lihat inilah ya, kira-kira prosedurnya dulu yang lazim digunakan oleh si auditor. Ya. Ya mungkin bisa dilakukan auditor itu ngecek ke minutes meeting BOD-nya, ke dewan direksinya bisa dicek. Mungkin di situ ada informasi yang berkaitan dengan contingent liabilities. Ya. Kemudian konfirmasi ke kuasa hukum. Ya, kasusnya Apel Blossom seperti itu. Ya, dia cek ke meetingnya, meeting direksinya, minutes meeting direksinya, dia juga konfirmasi ke kuasa hukum. Oke. Atau mungkin dia bisa cek ke kontrak-kontrak. Ya, jadi tidak hanya sebatas dua itu ya. Kalau di ini kita bahas, kita lihat ke mana tuh? Ke risalah rapat, konfirmasi ke kuasa hukum, iya. Tapi kalau seandainya ada kontrak-kontrak apalah gitu ya, auditor juga ngecek. Yang pasti juga inquiry ke manajemen. Inquiry. Karena kan ini nggak tercatat dalam buku besarnya perusahaan kan. Nggak tercatat kan, di buku besar nggak muncul itu teman-teman. Artinya itu auditor melakukan effort, ya entah itu konfirmasi, cek dokumen, atau tanya, atau wawancara dengan manajemen. Jadi kira-kira prosedurnya seperti itu kira-kira. Terus dari contingent liabilities ini ada accounting isunya. Ya, ada accounting isunya di sini nanti. Ya, accounting isunya. Jadi kalau ada suatu peristiwa case gitu kan, ya, ini masuk contingent liabilities atau enggak, gitu kan. Itu nanti masuk, itu akan berpengaruh terhadap perlakuan akuntansinya. Disajikan dalam laporan keuangan ataukah cukup dalam pengungkapan. Itu accounting isunya yang auditor harus tahu. Dalam kondisi apa yang disajikan dalam laporan keuangan, dalam kondisi apa yang cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke ya, sekarang kita fokus satu titik ke contingent liabilities ya. Jadi di awal tadi saya sudah sebutkan bahwa contingent liabilities tidak masuk dalam laporan keuangan. Liabilitas itu nggak muncul, tapi dia akan muncul di mana? Notes to financial statement, di mana? Di catatan atas laporan keuangan. Ya, kita tilik prinsip akuntansinya, ya, perlakuan akuntansinya mengaturnya seperti apa. Ternyata syarat contingent liabilities nanti saya tolong dikoreksi apabila saya keliru ya teman-teman ya. Ini tidak terdapat kemungkinan besar payment. Kemungkinan besar gitu ya. Artinya 80%, 90% itu yang dimaksud saya kemungkinan besar. Kalau hanya sekedar 50%, 40% kira-kiranya, itu dianggapnya tidak terdapat kemungkinan besar pembayaran. Pengeluaran arus kas, pengeluaran sumber daya, gitu kan. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua,
Ini dan ya, artinya kumulatif dan dua-duanya terpenuhi, tidak dapat diukur secara andal atau tidak dapat diestimasi secara andal. Ya, kasus yang ada di apel blossom itu kan di situ disebutkan bahwa kemungkinan besar perusahaan kalah. Iya nggak sih teman-teman? Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya kan? Oh, oke, satu. Tapi dari sisi angkanya belum bisa diprediksi gitu loh. Berarti syarat kedua nggak terpenuhi ya, tidak dapat diukur secara andalnya itu nggak terpenuhi. Artinya yang seharusnya masuk ke level provisi gitu ya. Kan ada contingent liabilities, ada provision kan. Kalian pernah dengar kan provision, warranty itu provision gitu kan. Kalau seandainya di surat konfirmasi itu mengatakan bahwa perkiraan pembayaran ganti ruginya adalah sekian, oh berarti itu diakui. Gitu. Artinya masuk ke mana? Bukan kontingent lagi kalau seperti itu, masuk ke mana? Provisi. Ketika masuk provisi, maka diakui dalam laporan keuangan, masuk ke neraca. Tapi ini kasus yang ini tidak dapat diukur secara andal nilainya. Berarti ini masuk ke, menurut saya ya, ini masuk ke contingent liabilities. Artinya auditor harus mengusulkan seandainya perusahaan belum mengungkapkan ya, seandainya belum mengungkapkan. Auditor tuh harus mengusulkan bahwa kasus litigasi ini harus diungkapkan dalam mana? Dalam catatan atas laporan keuangan. Difahami? Dimengerti? Sampai sini dimengerti nggak? Halo? Mengerti, Pak. Paham ya? Nah, terus kemudian ada nggak kira-kira pengaruhnya ke laporan auditor independennya? Nah, ini sebelum bahas nih. Anggap aja kalau menurut auditor ini penting, fine ya, penting nih kasus ini, informasi ini penting diketahui oleh user, maka auditor bisa memasukkan informasi ini dalam apa? Dalam paragraf penekanan suatu hal. Nanti kita singgung. Ya, paragraf penekanan suatu hal itu letaknya itu di bawah paragraf opini. Penekanan suatu hal, ya. Sekarang istilahnya bukan paragraf penjelas ya, udah nggak ada paragraf penjelas. Paragraf penjelas itu tidak hanya ada kalau dulu kan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Artinya paragraf penjelas itu hanya ada di WTP. Sekarang enggak ya. Penekanan suatu hal itu bisa di mana-mana. Di semua opini bisa muncul. Oke teman-teman. Jadi seandainya menurut auditor ini penting diketahui oleh user, auditor bisa memasukkan informasi ini di penekanan suatu hal. Paragraf penekanan suatu hal adalah informasi yang diberikan oleh auditor dalam atau disajikan oleh auditor dalam laporan auditor independen, yang informasi itu sebenarnya sudah ada dalam catatan atas laporan keuangan. Artinya di-quote lagi gitu, teman-teman. Diperkuat lagi gitu loh. Sudah ada di dalam catatan atas laporan keuangan, tapi auditor karena ini menurut auditor penting, auditor refer lagi di paragraf penekanan suatu hal. Gitu ya. Jadi bahwa misalnya bahwa perusahaan mengalami litigasi gitu kan sesuai dengan catatan nomor sekian, perusahaan gini. Nah, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Penekanan suatu, ada paragraf hal lain. Hal lain itu adalah informasi yang perlu disampaikan oleh auditor yang disajikan dalam laporan auditor independen, tapi informasi itu tidak ada dalam laporan keuangan, termasuk tidak ada dalam catatan atas laporan keuangan. Itu kalau paragraf hal lain. Bedakan ya. Penekanan suatu hal itu adalah informasi yang sebenarnya sudah ada di catatan atas laporan keuangan. Tapi kalau paragraf hal lain itu sama sekali nggak ada. Gitu ya. Sekarang, sorry, ini azan, tunggu sebentar ya. Azan selesai ya.
Jadi situ aja. Masih terdengar. Halo? Halo, Pak. Kedengaran nggak, teman? Dengar ya? Jelas nggak? Di sini notifnya unstable di tempat saya. Oke ya, berikut. Sekarang kita lihat kondisinya, teman-teman. Jadi ketika auditor mendapati suatu fakta itu ya, lihat kondisinya. Itu kan di sini ada 4 kondisi nih ya. Ada virtually certain. Kalian udah bahas aja. Karena ini kalau ini saya kutip nih dari mana? Dari KISO yang terakhir yang kondisi ini. Ada virtually certain, probable, possible, sama remote. Oke, kalau virtually certain itu benar-benar sangat kemungkinan besarnya terjadi itu sangat gitu ya. Ya minimal 90% gitulah kira-kira. Ya. Ini diakui, recognize itu maksudnya itu diakui dalam laporan keuangan, diakui sebagai liabilitas. Ya, maksudnya gitu ya. Ini masuk kategori provision. Gitu ya. Kemudian ada probable, ini more likely than not. Ya. Ini lebih besar kemungkinan terjadinya daripada tidak. Fine. Ya. Lebih besar kemungkinan terjadinya daripada tidak. Ya, kira-kira kalau di presentasi ya di atas 50% lah sampai 90%. Kalau ini recognize. Ya, ini diakui dalam laporan keuangan. Dalam neraca itu muncul tuh. Ya, ini masuk kategorinya possible. Nah, possible. Ini ya possible-nya 50-50 lah. Maksimal 50-50. Ya, jadi ada kemungkinan ya dan kemungkinan enggak gitu. Itu possible. Gitu ya. Itu 5-50% lah kalau di KISO bilangnya seperti itu. Ini adalah kategori contingent liabilities. Perlakuan akuntansinya di-disclose. Cukup di-disclose. Ya, disajikan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Fine ya. Terus kemudian terakhir remote itu kecil kemungkinan. Kalah misalnya. Dalam litigasi kecil sekali kemungkinan perusahaan itu kalah. Ya sudah, nggak ada perlakuan akuntansinya, nggak diapa-apain. Nggak di-disclose. Apalagi diakui. Disclose saja enggak, apalagi diakui. Kan gitu ya kira-kira ya. Oke, ini kira-kira yang mesti menurut saya ya, yang mesti kalian tahu kita sebagai auditor kira-kira prosedurnya apa, terus kemudian dari sisi
isi accounting isunya seperti ini. Jadi kita tahu ini fakta seperti ini, oh kira-kira nanti auditor itu mengusulkan di disclose atau mengusulkan untuk di recognize. Gitu ya, syaratnya ada dua ini untuk yang contingent liabilities. Gitu ya. Jadi tidak terdapat kemungkinan payment-nya, artinya ya 50% ya, tapi plus dapat diukur secara tidak dapat diukur secara andal. Sampai sini yang contingent liabilities ada yang ditanyakan atau komentar, silakan. Ya, saya kira bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kasusnya apel blossom berarti sepakat ya, cukup di disclose ya, karena nilainya tidak dapat diestimasi. Meskipun itu sangat mungkin kemungkinan besar perusahaan kalah, tapi nilainya tidak diestimasi berarti masuk yang contingent liabilities. Oke ya, di disclose, cukup di disclose. Oke. Berikutnya, representation letter. Ya. Ini adalah suatu pernyataan tertulis yang diberikan oleh manajemen kepada auditor, ya, untuk mengkonfirmasi mengenai hal-hal tertentu atau untuk mendukung bukti audit lainnya. Ya. Isinya itu secara garis besar ya, itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah yang menyatakan bahwa laporan keuangan itu tanggung jawabnya si manajemen, ya, penyusunannya, periode laporan keuangannya itu harus ditulis secara jelas. Jangan secara umum bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Laporan keuangan periode yang mana? Laporan keuangan yang apa gitu loh. Artinya neracanya, laporan laba ruginya, periodenya itu supaya jelas. Ini kan auditnya audit tahun buku sekian. Juga representation letter juga secara jelas mengacunya ke laporan keuangannya apa, periode berapa. Kira-kira seperti itu. Ya, tanggung jawabnya manajemen seperti apa. Kemudian yang kedua adalah informasi yang disediakan dan kelengkapan transaksi yang tadi disebutkan, bahwa saldo presiden ini terjadi misalnya ada apa tuh namanya di sebagai jaminan dan seterusnya gitu kan. Artinya semua informasi mengenai akun-akun atau transaksi itu yang itu signifikan itu harus dicantumkan dalam representation letter. Itu isinya. Oke ya. Nah, sekarang terus gimana nih? Tadi ada pertanyaan, gimana kalau misalnya si manajemen nggak mau memberikan disclaimer, memberikan representation letter. Ya tentunya ya sebelum langsung bermain dengan opini ya tentunya sebelumnya didahului dengan pembahasan lah ya, diskusi kira-kira seperti itulah ya, wajar ya. Diskusi, pembahasan itu kan. Dan kemudian dengan tidak mau memberikannya representation letter, artinya apa? Artinya sebenarnya auditor itu menyaksikan integritas si manajemen. Ya kan? Jangan-jangan semua informasi yang selama ini diberikan itu ada yang masih ditutup-tutupi gitu kan. Karena kalau seandainya sudah dibuka semua, sudah diberikan semua informasi, apa susahnya memberikan representation letter? Kok ternyata representation letter tetap aja nggak mau diberikan? Berarti ada suatu masalah di sini, gitu kan? Minimalnya ada integritas manajemen yang nggak benar di sini. Kira-kira seperti itu, gitu ya? Ya, ada hal seperti itu. Nah, setelah itu ultimate-nya auditor akan bermain di opininya, oke? Ya. Jadi opini yang dibahas ini adalah opini yang disarankan oleh standar adalah opini disclaimer. Ya. Jadi ketika auditor meragukan integritas manajemen ya, sehingga replet tidak bisa dia. Jadi gini ya, ada dua nih ya, pertama. Ya. Yang pertama adalah auditor bisa menerima replet gitu ya. Replet diberikan, tapi auditor tetap menyaksikan integritas manajemen. Artinya auditor tetap menyaksikan bahwa replet ini tidak bisa diandalkan loh gitu loh. Cuman kan pembuktiannya ini susah ya teman-teman kalau yang kasus ini ya. Ini pembuktiannya susah. Seandainya itu bisa terbukti, maka opininya adalah disclaimer. Tidak memberikan pendapat. Kemudian kedua, repletnya tidak mau diberikan ya. Itu udah pasti integritasnya bermasalah. Bukti sudah ada, buktinya apa? Nggak mau memberikan replet. Gitu kan? Kalau seperti itu,
tembak aja, berarti opininya adalah disclaimer. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Yang tadi disampaikan sama siapa ya Mbak yang menjawab ya mengenai pertanyaan representation letter itu rujukan yang kalian pakai itu sudah diganti teman-teman. SA berapa tadi ya? Saya lupa. Sekarang kalau yang ini kalau tidak salah di SA 580 atau 560 saya lupa. Di standar audit yang baru kalian bisa lihat di iap.org.id. Begitu ya kira-kira. Jadi gamblangnya ketika auditor itu ketika manajemen tidak mau memberikan replet, maka opini disclaimer itu diterbitkan. Dan nggak ada masalah juga kalau misalnya dia menarik dari perikatan gitu kan. Cuman itu kayaknya jarang terjadi lah ya kalau menarik diri dari perikatan gitu kan. Tapi ya kemungkinan tetap ada gitu loh. Tapi standar yang saya tahu yang sekarang standar yang terbaru itu adalah yang disebutkan adalah mengenai opininya. Opini apa yang harus diterbitkan ketika auditor gagal atau tidak memperoleh representation letter. Kemudian terakhir ya isunya adalah tanggal replet itu harus sama dengan tanggal LA. Ini masalah tanggung jawab aja gitu loh. Jangan sampai tanggal replet itu setelah saya ngomong replet itu representation letter maksudnya ya. Jangan sampai tanggal representation letter itu setelah tanggal opini gitu loh. Artinya apa? Jeda antara tanggal opini dengan tanggal replet itu sebenarnya masih tanggung jawab auditor, tapi tanggung jawab auditor sudah dibatasi tanggal opini. Lah itu kalau terjadi apa-apa di antara tanggal itu yang akan dirugikan adalah si auditor. Makanya tanggalnya itu harus sama itu atau maksimal. Jangan jauh-jauh dari tanggal opini. Maksimal tanggal opini. Jangan sampai melebihi tanggal opini. Oke ya. Kita break dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan tolong disimpan dulu. Saya break dulu ya teman-teman ya. Kita istirahat selama 15 menit. Ketemu lagi jam 12:30. Mudah-mudahan pembahasannya waktunya cukup buat bahas ya. Ceritanya mau santai-santai jadi membahas nih. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Izin ya teman-teman silahkan mau istirahat ya 15 menit ya.